Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas terkait dengan fasioliasis. Pokok bahasan yang akan kami bahas di sini adalah pengertian fasioliasis, siklus hidup Fasiola sp, cara penularan Fasiola sp ke manusia, penularan Fasiola sp di Kota Mataram, dan inang intermediate Fasiola sp. Fasioliasis itu sendiri merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh parasit cacing termatoda, baik itu Fasiola gigantica maupun Fasiola hepatica. Cacing tersebut bermigrasi dalam parenkim hati, berkembang dan menetap dalam saluran empedu. Jenis cacing Fasiola yang sering ditemukan di Indonesia adalah Fasiola gigantica. Cacing tersebut memiliki inang intermediate yaitu siput Limnae rubiginosa, dan bentuk infektif dari cacing tersebut adalah metaserkaria. Sekarang masuk ke siklus hidup fasiolasis. Kejadian fasiolasis itu terjadi pada ternak ruminansia, di mana cacing Fasiola sp dewasa dapat bertahan hidup di dalam hati ternak ruminansia antara 1-3 tahun. Telur cacing akan keluar dari tubuh ternak ruminansia bersamaan dengan feses. Dan pada lingkungan yang lembab, telur tersebut dapat bertahan antara 2-3 bulan. Telur akan menetas dan mengeluarkan mirasidium. Mirasidium umumnya terjadi pada siang hari. Mirasidium tersebut memiliki silia atau rambut getar dan sangat aktif berenang di dalam air untuk mencari induk semang antara yang sesuai, yaitu disebut dengan Limnae sp. Pada suhu 30 derajat Celcius, Mirasidium ini hanya bertahan hidup selama kurang lebih 5-7 jam. Segera setelah Mirasidium tersebut menemukan siput Limnae sp, maka silianya akan terlepas dan Mirasidium tersebut akan menembus masuk ke dalam tubuh siput. Dalam waktu 24 jam di dalam tubuh siput, Mirasidium tersebut akan berubah menjadi sporosis. 8 hari kemudian, sporosis tersebut akan berkembang menjadi redia. Dari satu sporosis akan tumbuh menjadi 1-6 redia. Redia tersebut akan menghasilkan serkaria dan keluar dari tubuh siput. Serkaria tersebut memiliki ekor sehingga ketika berada di luar tubuh siput, dia akan berenang. Kemudian akan menempel pada benda apa saja di dalam air yang dilaluinya, termasuk pada rumput, jerami, atau tumbuhan air lainnya. Beberapa saat setelah menempel, ekornya akan terlepas dan membentuk kista yang disebut metaserkaria. Metaserkaria ini merupakan bentuk infektif cacing Fasiola sp. Sehingga bila ada hewan ternak pemakan rumput, jerami, atau tumbuhan air lainnya yang terkontaminasi metaserkaria, maka akan tertular dan menderita penyakit fasiolosis. Pada suhu rendah sekitar 14 derajat Celcius, metaserkaria ini dapat bertahan hidup 3-4 bulan. Sedangkan bila terkena sinar matahari langsung akan cepat mati dan tidak infektif lagi. Selanjutnya, bagaimana cara penularannya pada manusia? Yang pertama, serkaria yang keluar dari tubuh siput bisa menempel dari pupuk kandang yang diberikan ke tanaman atau penyiraman tanaman menggunakan air sungai terkontaminasi. Yang kedua, apabila manusia memakan tanaman yang sudah terkontaminasi tersebut dalam keadaan mentah atau belum benar-benar matang dalam memasaknya, serta meminum air yang terkontaminasi tanpa merebusnya terlebih dahulu atau dalam keadaan mentah, maka akan dapat tertular. Yang ketiga, penularan fasiolosis yang disebabkan oleh Fasiola hepatica pada manusia dapat pula terjadi akibat mengkonsumsi daging atau hati sapi yang pengolahannya tidak benar, juga dapat menyebabkan penularan fasiolosis pada manusia. Menurut Astiti dan kawan-kawan, tahun 2012,
Investasi cacing Fasciola sp pada sapi Bali ditemukan di 96,2% kecamatan di Pulau Lombok dan distribusinya hampir di seluruh kecamatan di Pulau Lombok. Prevalensi penyakit fasiolasis pada sapi Bali di Pulau Lombok yaitu 52,78%. Dari data tersebut, dapat kami simpulkan bahwa kemungkinan besar terdapat cacing Fasciola sp pada sapi Bali di Kota Mataram. Inang intermediate dari fasciolasis ini adalah siput Limnea rubiginosa. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa siput Limnea rubiginosa ditemukan pada semua habitat air tawar. Keberadaannya dominan di daerah waduk dan distribusinya mengelompok di habitat waduk dan sawah. Jika siput ini terdapat di Kota Mataram, maka dapat kita pastikan sapi di Mataram terjangkit fasciolasis, namun mungkin tidak semua sapi. Adapun beberapa lokasi di Kota Mataram yang kira-kira dapat menjadi sumber penularan Fasciola yaitu Skarbela, Ampenan, Selaparang, dan Sandubaya. Karena di wilayah tersebut masih terdapat banyak area persawahan yang memungkinkan menjadi habitat inang intermediate dari Fasciola.